pada sesi pertama saya Estiana Sukma sebagai konselor, saya Gracia Felicita Puji sebagai konseli, saya Dimitrius Armanto Beda sebagai observer. Dan untuk sesi keduanya, saya Dimitrius Armanto Beda sebagai konselor, saya Estiana Sukma sebagai konseli, saya Gracia Felicita Puji sebagai observer. Dan untuk sesi ketiga, saya Gracia Felicita Puji sebagai konselor, saya Dimitrius Armanto Beda sebagai konseli, dan saya Estiana Sukma sebagai observer. Jadi begini Bu, saya merasa sangat kesulitan mengikuti pelajaran di kelas. Materinya terlalu sulit dan juga ilmunya terlalu menjelaskan yang baik. Jadi kamu merasa mata pelajaran di sekolah itu cukup sulit dan guru tidak menjelaskan dengan sehari atau yang paham. Ya benar, saya sudah mencoba bertanya, tapi guru hanya mengatakan bahwa saya harus belajar dari mandiri. Jadi kamu sudah mencoba bertanya, karena guru selalu bilang kamu berusaha sendiri. Ya betul, saya sudah mencoba belajar sendiri, tapi masih tidak bisa memahami materi. Jadi kamu sudah mencoba untuk belajar sendiri, tapi kamu belum bisa memahami materi dengan baik. Ya, saya merasa tidak percaya diri saat ujian karena tidak tahu apa yang akan keluar nantinya. Jadi kamu merasa tidak percaya diri saat ujian karena kamu tidak tahu apa yang akan keluar. Saya itu hanya ingin bisa mengikuti pelajaran sehari-hari saja di kelas. Jadi yang kamu inginkan adalah bisa memahami materi pelajaran dengan baik dan lebih percaya diri saat mengikuti ujian. Refleksi saya sebagai konselor setelah melakukan restatement, saya merasa lebih paham apa yang konseli rasakan dan konseli pikirkan. Restatement ini dapat membantu saya memastikan untuk tidak salah menangkap dan sehingga konseli merasa lebih didengar. Mungkin kedepannya seharusnya bisa menangkap apa yang diungkapkan oleh konseli. Jadi baik berdasarkan pengalaman saya sebagai observer. Jadi saya mengamati bahwa si konselor ini mengulang kembali inti dari pernyataan yang diungkapkan oleh klien. Contohnya tadi klien bilang, saya merasa sangat kesulitan saat mengikuti pelajaran, dan konselor menurut bahwa jadi kamu merasa kesulitan saat mengikuti pelajaran. Jadi tadi bukan hanya satu kali, ada berapa kali, 5 atau 6 kali. Jadi banyak pengalaman saya sebagai konseli yang mengikuti konseli ini, di mana saya merasa dipahami, didengarkan, dan merasa termotivasi untuk melanjutkan kita. Karena konselor di sini mengulang kembali apa yang saya katakan sehingga saya merasa didengarkan dan dipahami dalam saya bercerita. Terima kasih. Jadi begini Pak, saya merasa saya punya masalah dengan kebiasaan menunda tugas. Hampir semua tugas itu saya mengerjakan saat mendekati deadline. Oke, jadi baik. Kamu merasa dengan permasalahan tugas kamu mengerjakan tugas di saat deadline. Jadi, apa yang kamu rasakan pada saat kondisi seperti itu? Di kondisi seperti itu? Saya jadi sering stres Pak, apalagi kalau tugasnya banyak. Jadi kamu jadi sering stres karena sering menunda tugas itu. Biasanya apa yang kamu lakukan ketika kamu menunda tugas? Saya malah membuka HP, menonton video, dan juga lebih scrolling media sosial. Jadi kamu memilih membuka HP, scrolling media sosial. Apa yang membuatmu sulit untuk memulai mengerjakan tugas ini? Kadang saya merasa takut tugasnya terlalu sulit sehingga saya tidak bisa mengerjakannya. Jadi baik, kamu merasa takut tugas itu terlalu sulit dan kamu tidak mau mengerjakan tugas itu. Kalau kondisi itu terus mengulang, apa yang akan kamu lakukan? Atau apa yang dampak yang kamu rasakan? Iya Pak, akhirnya saya tidak pernah mengerjakannya sama sekali. Oke, jadi karena kondisi itu makanya kamu tidak mengerjakan tugas itu sama sekali. Kalau kondisi itu terus mengulang, apa dampak yang kamu rasakan?
Saya merasa cemas dan nilai saya tidak maksimal. Oke, jadi kamu merasa cemas dan nilai kamu tidak maksimal. Baik, refleksi saya sebagai konselor selama sesi konseli bahwa konseli terbuka dengan apa yang dialami konseli, sehingga konseli merasa nyaman untuk menyatakan apa yang konseli rasakan. Jadi baik, saya di sini sebagai observer, di mana tadi saya mengamati proses konseling yang berjalan, di mana saya melihat dari konselor bahwa dia sudah melakukan statement, di mana mengulang pernyataan inti dari permasalahan yang dialami oleh konseling, sehingga konseling di sini merasa merasa dipahami masalahnya. Refleksi saya sebagai konselor setelah melakukan statement, saya merasa konselor itu mendengarkan apa yang saya ceritakan dan konselor itu mengulangi apa yang saya ceritakan, sehingga itu saya merasa lebih bisa didengarkan oleh konselor. Ibu, saya merasa nilai saya akhir ini menurun. Padahal setiap malam saya belajar, tapi hasilnya tidak jadi. Jadi saya merasa sudah belajar rutin setiap malam, tetapi nilai yang kamu dapat itu tetap menurun. Iya Ibu, saya biasanya membaca buku sampai malam. Kadang saya berulang, tapi pas ujian nilainya tetap sama saja. Jadi kamu baca berulang kali dalam waktu lama, namun saat ujian justru kamu malah lupa materi yang kamu pelajari. Untuk pengajian itu juga sebelum belajar itu saya main HP. Jadi, tapi akhirnya jadi lama dan malah tidur. Dan sebelum belajar kamu berniat main HP itu hanya sebentar, tapi malah terusan sehingga sampai ketiduran dan tidak jadi belajar. Jadi waktu belajar saya itu tidak maksimal. Terus saya bingung harus belajar bagaimana lagi. Jadi kamu merasa waktu belajar tidak efektif dan kamu belum tahu cara belajar yang cocok. Iya Bu, saya juga merasa bosan nih kalau hanya belajar terus. Kamu merasa bosan ketika metode belajarnya hanya baca buku saja. Iya Bu. Nah, menurut kamu metode belajar seperti apa yang mungkin lebih menarik dan membantu kamu untuk memahami materi? Mungkin dengan belajar dengan program video itu bisa membantu saya lebih paham. Nah, itu yang bagus karena kamu memikirkan gaya belajar yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman kamu pada materi. Jadi baik, dari saya sebagai konselor selama melakukan proses konseling dengan menggunakan teknik keterampilan statement ini, di mana konseling bebas menceritakan permasalahan yang terjadi, dia terbuka terhadap proses konseling ini. Dan juga saya melakukan statement sehingga dia lebih termotivasi untuk menceritakan masalahnya lebih dalam. Refleksi saya sebagai observer saat mengamati sesi konseling statement, saya melihat bahwa konselor memperhatikan setiap kata dan ekspresi konseli, dan konselor menangkap apa yang dikatakan konseli dan mengulanginya, sehingga konseli merasa didengar dan dipahami. Yang baik, refleksi saya sebagai konseli, saya merasa dengan keterampilan restatement tadi, saya merasa konselor mengulang kembali apa yang saya katakan, sehingga saya merasa didengar dan juga saya merasa nyaman. Oke, baik, yang tadi selama diskusi tadi saya merasa Cia itu sebagai konselor cukup memperhatikan saya, jadi saya merasa nyaman dan untuk kedepannya agar lebih perhatian lagi kepada konseling. Terima kasih atas masukannya. Jadi yang saya lihat dari Estin sebagai konselor tadi itu mungkin Estin kurang melihat konseling tadi ketika kotak matanya itu kurang, dan juga kata-katanya juga masih agak terlalu kaku begitu.
itu mungkin karena baru pertama kali melaksanakan konseling ini. Dan juga untuk Karwanto tadi seperti memang sudah bagus Karwanto melihat konseling tadi, tapi kayak Karwanto lebih banyak bertanya, setiap Karwanto mengulang tapi kayak lebih bertanya. Itu saja dari saya. Baik, kalau dari saya untuk Cia yang saya lihat tadi selama sesi konseling saat melakukan restatement itu, Cia sudah bagus, tapi Cia sebagai konselor itu kayak mengulangi kata-kata, mengulangi apa yang diungkapkan oleh konselor itu seperti terlalu cepat. Dan untuk Karwanto tadi sebagai konselor ini kan tadi kakak ada juga pertanyaan, jadi itu membuat konselor juga ada merasa bingung. Ya mungkin itu saja dari saya. Jadi baik, sekian dari hasil praktik dengan keterampilan restatement yang telah kami bawakan. Terima kasih. Terima kasih.